kami akan melakukan pembedahan terhadap hewan reptil. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan hewan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Mustamin Ibrahim, MSI. Jadi untuk jenis reptil yang kita gunakan di sini adalah Mabuya multifasciata atau yang biasa disebut sebagai kadal. Selanjutnya yaitu proses pembiusan, di mana alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada sebek, gelas beker, kapas, kloroform, dan bahan utamanya yaitu kadal atau Mabuya multifasciata. Supposed to be, might be as elusive as it's close to me. She's been feeling further than her memory. Just want to go back to how it used to be. Used to be, supposed to be, might be as elusive as it's close to me. She's been feeling further than her memory. Just want to go back to how it used to be. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan morfologi dari kadal. Jadi morfologi pada kadal itu terdiri atas kepala atau caput, badan, ekor atau kaudal. Pada tubuh kadal juga terdapat mata, sisik, kaki, dan lubang kloaka. Sebelum kita membedah kadal, alat yang kita gunakan yaitu ada pisau bedah, gunting, dan pinset. Kemudian styrofoam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi dari kadal. Sistem respirasi dari kadal terdiri dari dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi ketika rongga dada dan rongga perut membesar. Pernapasan pada kadal dimulai dari masuknya oksigen ke dalam rongga hidung, kemudian melewati trakea atau batang tenggorok, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, saat oksigen masuk ke dalam paru-paru, terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Setelah itu akan terjadi proses ekspirasi, yaitu yang ditandai dengan mengecilnya rongga dada dan perut, di mana hal tersebut akan menyebabkan udara keluar dari tubuh kadal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada kadal. Pada kadal betina memiliki sepasang ovarium yang menghasilkan telur. Pada saat ini ovarium akan menghasilkan telur yang kemudian akan dilepaskan ke saluran telur. Setelah itu kadal jantan akan mengawini kadal betina dan membuahi sel telur yang akan dilepaskan. Setelah terjadinya pembuahan, telur akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menetas menjadi anak kadal. Pada kadal jantan memiliki alat reproduksi yaitu sepasang testis yang terletak di dalam rongga perut dan menghasilkan sperma. Baik, selanjutnya kita masuk pada sistem pencernaan kadal. Nah, sistem pencernaan kadal itu sendiri terdiri dari beberapa organ, yaitu sistem pencernaan kadal dimulai dari mulut. Nah, mulut kadal itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan atau tempat kadal mengambil makanan. Kemudian makanan yang diambil kemudian melewati esofagus. Esofagus ini dia berfungsi mengantar makanan dari mulut menuju ke lambung. Dari esofagus kemudian makanan sampai di lambung. Lambung berfungsi mengolah makanan sebelum diteruskan ke usus halus. Dari lambung kemudian masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini dia sebagai tempat penyerapan nutrisi yang kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh kadal. Dari usus halus kemudian masuk ke usus besar.
Nah, usus besar ini dia sebagai rektrum yang bermuara pada kloaka. Dia mencerna cairan atau makanan yang belum tercerna sempurna di usus kecil atau usus halus. Dari usus besar kemudian makanan sampai ke kloaka. Kloaka merupakan tempat akhir pada sistem pencernaan kadal dan merupakan tempat keluarnya kotoran berupa urin dan feses. Baik, selanjutnya kita masuk pada sistem ekskresi pada kadal, yaitu ginjal pada kadal berperan sebagai organ utama dalam mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh kadal. Ginjal pada kadal terletak di belakang rongga perut dan memiliki bentuk yang panjang dan ramping. Setiap ginjal pada kadal terdiri dari banyak nefron, yaitu struktur fungsional yang terdiri dari tubulus, glomerulus, dan kapiler. Kemudian uretra pada kadal berfungsi untuk mengeluarkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih pada kadal terletak di dekat rektum dan berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Nah, kemudian dari saluran reproduksi, uretra berfungsi sebagai untuk menyalurkan ekskresi. Demikian video mengenai morfologi dan anatomi pada reptil Mabuya multifasciata dari kami kelompok 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi